أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, ibu-ibu yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, siang hari ini Allah masih berikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dari seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita menjadikan kita hamba yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya tak lupa pula kita berselawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan kita selalu memperbanyak selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kiranya kita layak dan berhak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ibu yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih membahas tentang kisah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Tidak lain dan tidak bukan bahwa di dalam kehidupan ini kita memiliki musuh. Sehingga semakin jelasnya bagaimana kelemahan para musuh itu menghindarkan kita agar kita tidak terpengaruh bagaimana mereka sebenarnya mengajak kita agar kita bisa masuk bagian dari golongan mereka. Maka Quran begitu panjang sekali menjelaskan tentang kisah-kisah orang Yahudi dan Nasrani, atau bisa dikatakan orang Bani Israel, atau juga bisa penyebutan Quran itu dengan Ahlul Kitab, yaitu orang-orang yang pernah diberikan kitab. Tapi orang-orang Yahudi dan Nasrani itu kitab yang diberikan Allah kepada mereka bukan menjadikan mereka itu semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi isi kandungan dalam kitab tersebut mereka ubah karena ada tujuan hanya kepentingan materi semata. Di ayat sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana keburukan orang-orang Yahudi dan Nasrani kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa keburukannya? Yaitu mencampur adukan antara yang hak dan batil di dalam agama mereka. Kemudian keburukan bagi mereka di dalam beragama, bagaimana salah satunya paginya mereka berpura-pura beriman, sore harinya mereka menjadi kafir lagi. Dan ini salah satu keburukan orang Yahudi dan Nasrani di dalam beragama. Ayat yang akan kita bahas sekarang, bagaimana keburukan orang Yahudi dan Nasrani dalam hal bersosial. Dari segi agama mereka buruk, maka otomatis di dalam kehidupan ini, kalau orang yang dalam agamanya saja buruk tidak bisa menjaganya, maka otomatis hubungan sosial di antara sesama manusia akan berdampak juga buruk. Kenapa? Agama yang baik itu selalu mengajarkan bagaimana umat dan pengikutnya menjalani kehidupan ini baik sesama manusia. Tidak ada ajaran agama yang mengajarkan bagaimana antara sesama manusia hubungan sosialnya buruk. Maka tolak ukurnya, gambarannya, orang yang baik, orang yang benar menjalankan agamanya, maka otomatis akan baik juga sosial sesama manusianya. Sebaliknya, orang yang tidak benar, jadi kalau ada orang rajin sholat, kenapa dia masih menceritain orang lain? Oh, dia rajin sholat, rajin yang lainnya, kenapa dia masih seperti ini? Itu harus mengkoreksi ibadah kita. Kalau orang yang benar secara ibadahnya, menjalankan agamanya dengan baik dan benar, maka otomatis sosialnya juga di antara sesama manusia juga akan baik. Dan ini salah satu contohnya orang Yahudi dan Nasrani. Ketika agama mereka menjalankan agama, mereka berpura-pura, mencampurkan yang baik dengan yang buruk, otomatis sosial mereka juga tidak baik sesama manusia. Nanti kan kita bahas
Contohnya di ayat 75. Maka salah satu kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran ini sebenarnya menjadi pelajaran di dalam kehidupan kita. Bukan berarti kita membaca sejarah, oh ini orang Yahudi. Bukan tidak terulang lagi zaman sekarang. Terulang lagi dengan kondisi manusia zaman sekarang. Kalau di dalam kehidupan kita mengaku orang yang beriman, mengaku orang Islam, kita tidak benar menjalankan agama kita, maka otomatis hubungan sosial kita juga di antara sesama manusia juga tidak akan baik. Akan tetapi ketika kita menjaga bagaimana kedekatan kita dengan Allah, menjalankan agama dengan baik, maka Allah akan atur juga sosial kita di antara sesama manusia baik. Akan tetapi di ayat ke-73, bagaimana tipu dayanya orang Yahudi dan Nasrani, materi yang sebelumnya, tidak bisa mengecoh, tidak bisa mengelabui orang Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Karena sudah Allah berikan bocoran kepada Nabi Muhammad dan disampaikan kepada para sahabat dan pengikutnya bahwa ada 12 pemimpin agama Yahudi dan Nasrani yang berpura-pura mengaku mereka beriman. Akan tetapi semuanya itu kegagalan yang mereka dapatkan. Maka kenapa salah satunya orang-orang yang beriman itu tidak tergoyah oleh godaan orang Yahudi dan Nasrani? Salah satu sebabnya yaitu yahtassu bi rahmatihi may yasha. Yang pertama, qul innal fadla, di ayat 73, qul innal fadla, karena ada keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Di ayat ke-74, yahtassu bi rahmatihi may yasha, karena Allah berikan rahmat khusus kepada orang-orang yang beriman. Sebelumnya kita sudah bahas bahwa rahmat itu terbagi kepada dua. Ada namanya rahmat khusus, ada namanya rahmat ammah. Saya contohkan. Ibu-ibu, Bu Diana, Bu Sri, Bu Nila, semuanya sudah hadir, menyediakan waktunya untuk tadabbur. Semuanya kita meluangkan waktu untuk tadabbur. Maka otomatis orang yang hadir di majelis ilmu akan mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu semuanya dapat pahala. Ini masuk kategori rahmat khos, rahmat ammah secara umum. Akan tetapi dari orang yang hadir di dalam majelis ilmu itu belum ada jaminan khusus bahwa dia akan paham apa yang disampaikan. Kemudian belum tentu ketika dia sudah paham membuat dia semakin baik ke depannya, semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, siapa yang orang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan rahmat khusus? Itulah ciri-cirinya kemarin kita sebutkan sekitar ada 10. Bagaimana kita ingin mendapatkan rahmat khusus dari Allah Subhanahu wa taala? Salah satunya saling berbuat baik, menjalankan sholat, zakat, kemudian berusaha mempelajari Al-Qur'an, memahami Al-Qur'an, mendengarkan Qur'an, kemudian jangan pernah berhenti untuk berbuat baik, ada 10. Maka inilah salah satu bagaimana Allah mengantarkan rahmat khususnya kepada kita. Nah, kalau kita sudah mendapatkan rahmat khusus dari Allah Subhanahu wa taala, Allah ampunkan dosa-dosa kita, kemudian keburukan-keburukan yang pernah kita kerjakan dahulu Allah gantikan dengan kebaikan-kebaikan, dan Allah bimbing kita menjadi orang yang baik, kemudian Allah hindarkan dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Maka inilah salah satunya kenapa orang-orang beriman ketika itu tidak bisa tergoda oleh rayuan orang Yahudi dan Nasrani, karena keimanan mereka yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah hindarkan mereka dari gangguan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Dalam kehidupan kita juga dalam sehari-hari, kalau seandainya kita ingin mendapatkan atau terhindar dari hal segala sesuatu yang tidak kita inginkan, salah satu caranya bagaimana kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah salah satunya bagaimana caranya kita terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Itu kesimpulan dari tadabbur yang sebelumnya. Kemudian kita masuki ayat yang baru yang ke-75. Kalau sebelumnya tadi bagaimana hubungan orang Yahudi dan Nasrani terhadap agamanya yang jelek, terhadap Allah Subhanahu wa taala yang tidak baik, maka di ayat ini gambaran orang Yahudi dan Nasrani yang tidak baik di antara sesama manusia. Bahkan ini juga terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana dikatakan dalam ayat ini? Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa min ahlil kitabi man in ta'manhu biqinqari yu'addihi ilaik wa minhum man in ta'manhu bidinarin la yu'addihi ilaika illa ma dumta alaihi qa'ima dzalika bi'annahum qalu laisa alaina fil ummiyina sabil wa yaquluna 'ala Allahil kadhiba wa hum ya'lamun. Wa min ahlil kitab man in ta'manhu biqinqari yu'addihi ilaik. Dan di antara ahli kitab ada yang jika engkau percayakan kepadanya harta yang banyak. Ini maksudnya ketika kita dititipkan amanah. Bahkan bukan orang Yahudi dan Nasrani saja. Orang Islam sekalipun ketika dititipkan amanah, amanah itu bukan sekedar harta saja. Makna amanah itu sangat luas sekali. Apa itu pengertian amanah? Yaitu amanah itu adalah kewajiban seseorang untuk menjaga atau memelihara segala sesuatu atas apa yang sudah dititipkan atau diperintahkan. Contohnya, kalau kita menjadi seorang yang beriman dan amanah, pasti kita akan menjalankan perintah Allah. Itu dari segi kedekatan kita kepada Allah. Kalau dilihat dari segi harta, yang menjaga hartanya. Kemudian diberikan amanah, pikiran, kesehatan. Ada hak juga bagaimana kita untuk dekat kepada Allah, untuk kita belajar. Jadi setiap badan yang ada dalam diri kita ini ada haknya. Istirahat, jadi amanahnya juga badan kita ini bukan disuruh kerja 24 jam. Bagaimana amanah yang Allah titipkan, ada haknya juga untuk istirahat. Maka kalau seandainya kita menghindari, tidak menjalankan amanah tersebut, kita bisa dikatakan munafik, bisa juga dikatakan orang yang zalim. Zalimnya itu kepada siapa? Bisa kepada orang lain, bisa kepada diri sendiri. Min ahlil kitab man in ta'manhu biqinqari yu'addihi ilaik. Dan di antara ahli kitab ada yang jika engkau percayakan kepadanya harta yang banyak, niscaya dia mengembalikannya kepadamu. Ini ada, memang tidak semuanya ahli kitab itu buruk. Ada juga di antara ahli kitab itu yang ketika diberikan amanah, diberikan harta yang banyak, ketika harta itu diminta untuk dikembalikan di antara sesama manusia, mereka kembalikan lagi harta itu walaupun jumlahnya banyak. Berarti ini menjalankan amanahnya. Ciri yang pertama. Dan dengan kondisi orang sekarang juga ada yang seperti itu. Yang kedua, wa minhum man in ta'manhu bidinarin la yu'addihi ilaik. Tetapi ada pula di antara mereka yang jika engkau percayakan kepadanya satu dinar, dia tidak mengembalikannya kepadamu. Nah, ada orang juga ketika diberikan amanah atau amanah, dia berjanji. Salah satu orang yang beri amanah, dia harus berjanji. Ciri orang yang munafik, ya di dalamnya ada amanah, ketika dia bisa diberikan amanah, dia menjaga janji amanahnya tersebut. Dititipkan uang, contohnya dalam ayat ini 1 dinar, jumlahnya kecil, tapi ketika diminta dia nggak mau mengembalikan. Ada juga kaitannya, contoh ada orang dalam kehidupan sekarang mungkin bisa kita katakan dititipkan amanah atau berhutang. Ada orang yang tipenya juga mau membayar, ada yang sedikit dia nggak mau bayar. Bahkan keburukan dari orang Yahudi dan Nasrani ini, jumlah yang sedikit itu, dzalika bi annahum qalu laisa alaina fil ummiyina sabil, kecuali jika engkau selalu menagihnya. Nah, keburukan orang Yahudi sudah sedikit, kemudian ditagih-tagih juga nggak mau memberikan. Ini salah satu sifatnya. Nah, kondisi seperti itu bukan orang Yahudi dan Nasrani saja. Zaman sekarang juga ada. Dan ini menjadi pelajaran ketika kita membaca ayat ini, bahwa sifat ini adalah sifat yang dilakukan orang-orang Yahudi, dan ini adalah suatu sifat yang tercela, yang tidak baik dalam kehidupan kita. Kenapa mereka tidak mau mengembalikan uang yang sudah dititipkan kepada mereka? Alasan dari mereka adalah dzalika bi annahum qalu laisa alaina fil ummiyina sabil. Tidak, jadi mereka berkata, yang demikian itu disebabkan mereka berkata, kenapa mereka nggak mau mengembalikan?
tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang yang buta huruf. Maksud buta huruf ini apa? Yaitu ummiyin di sini diartikan para ulama berbeda pendapat, yaitu salah satunya orang yang berbeda agama dengan mereka. Jadi kalau seandainya ada orang Islam, orang beriman menitipkan harta kepada orang Yahudi, karena dalam sosial itu kita diperbolehkan untuk kepada siapapun. Tapi mereka bertahwa, ini kan orang Islam, nggak usah aja kita uangnya kita balikkan. Walaupun dipaksa-paksa untuk mengembalikan, mereka tidak mau. Diminta-minta juga mereka tidak mau. Alasannya kenapa? Karena tidak seagama dengan mereka. Bahkan mereka mengatakan wa yaquluna 'alallahil kadhib. Mereka mengatakan hal yang dusta terhadap Allah. Mereka mengatakan bahwa tidak ada dosa bagi terhadap orang-orang yang buta huruf. Tidak ada dosa bagi orang-orang yang beda agama. Padahal mereka berdusta terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dalam ajaran mereka tidak ada aturan seperti itu. Mereka sebenarnya berdusta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari, contoh beli kreditan barang kepada Cina, beli barang kepada Cina, mungkin ada orang DP atau bagaimana, karena sudah beda agama dia Cina, nggak usahlah kita bayar lagi, biarkan saja. Ini salah dalam kehidupan, karena dalam kehidupan ini kita juga harus memperhatikan bagaimana hak-hak seseorang, baik hak sesama muslim, baik hak sesama berbeda agama, baik hak sesama manusia, hewan, tumbuhan, dan lain sebagainya. Maka kita tidak ada mengatakan alasan, wah ini kan beda agama, biar sajalah uangnya. Jadi kita tidak boleh menyakiti orang-orang yang berbeda ke agama terhadap kita. Kalau seandainya kita melakukan seperti itu, sebenarnya sama saja kita kepada orang-orang yang tidak beriman, yaitu orang Yahudi dan Nasrani. Wa yaquluna 'alallahil kadhiba wa hum ya'lamun. Mereka mengatakan hal yang dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui. Jadi mereka itu ketika itu membawa-bawa nama Allah, padahal mereka itu sudah mengetahui. Kemudian makna amanah di sini, amanah terambil dari kata amanah. Yang pertama, amanah itu terambil dari kata amanah, artinya iman. Yang kedua, kata amanah itu bisa diartikan juga aman. Jadi hal dalam kita menitipkan amanah, ada beberapa yang harus kita perhatikan. Yang pertama, ketika kita menitipkan amanah kepada seseorang, contoh saya mau mengamanahkan, yang pertama orang ini bisa dipercaya atau tidak. Karena kata-kata amanah itu terambil dari kata iman. Kalau seandainya kita tidak percaya kepadanya, jangan titipkan amanah itu kepada seseorang. Kenapa? Karena nanti berdampak buruk, sosial kita akan rusak. Yang kedua, bagaimana syarat bagi kita ketika kita ingin menitipkan amanah? Percaya saja tidak cukup, tapi aman tidak barang kita dengannya. Contoh ketidakamanannya, kita dititipkan, saya titipkan uang atau saya titipkan motor, orang itu bisa jaganya, dijaga dengan baik. Kemudian ketika dia jaga dengan baik, tapi orangnya tidak aman, amannya tidak amannya gimana? Tidak nyamannya, dia pinjamkan lagi ke orang lain tanpa memberikan informasi. Walaupun nanti ketika kita minta, mungkin motor kita bisa balik lagi, tapi keamanannya tidak utuh. Dikhawatirkan dengan orang lain tersebut akan ada timbul masalah. Maka kata-kata amanah ini terambil dari dua kata, dua makna atau dua rangkaian kata. Yang ketika kita ingin menitipkan amanah, ada dua yang harus kita perhatikan. Yang pertama, orang itu bisa dipercaya. Yang kedua, ketika dipercayakan, aman tidak apa yang kita titipkan kepada orang tersebut. Kalau dua ini tidak memenuhi persyaratan, maka jangan dititipkan. Maka ini orang-orang Yahudi tadi dan Nasrani. Yang pertama memang ada yang amanah.
dia titipkan jumlah yang besar, mereka kembalikan dengan jumlah yang besar. Tapi sebagian yang lain lagi ketika dititipkan, apa yang kita tidak titipkan itu tidak aman, tidak bisa dipercaya dan tidak aman. Kenapa? Karena mereka tidak kembalikan lagi. Inilah salah satu bukti sifat buruk dari orang Yahudi dan Nasrani ketika bermuamalah sesama manusia, dengan Allah, dengan agamanya mereka tidak baik, juga dengan Allah, dengan sesama manusia juga dia tidak baik. Di dalam ayat ini, wa min ahlil kitab biman intakman hubi, Allah mengatakan kata-kata amanah bi, dengan itu berarti contoh, saya dengan buku saya, berarti dekat. Saya dengan Andi, berarti dekat. Allah menggunakan bahasanya bi, itu bermakna bi itu dekat. Dalam ayat ini, wa min ahlil kitab biman intakman hu bi. Ketika kita dititipkan amanah, apapun yang amanah dititipkan kita kepada kita harus selalu dekat dengan pengawasan kita. Kenapa? Karena amanah itu berat. Maka tadi kalau kita tidak sanggup, lebih baik kita menolaknya. Inilah salah satu. Ketika kita sudah dititipkan, pertama orang yang menitipkan harus melihat dulu. Orang ini bisa dipercaya aman atau tidak. Nah, bagi orang yang sudah diamanahkan, bagaimana harus mereka dilakukan? Mereka harus bisa menjaga barang tersebut dalam kawasan dengan kedekatan dengan mereka. Yaitu bisa dikontrol selalu barang tersebut. Kalau seandainya lepas dari pengontrolan kita, tadi seperti kereta atau motor dipinjamkan ke orang lain, kita tidak bisa mengawasinya lagi, maka seperti ini mereka sudah dikatakan tidak amanah. Pinjam mobil, janjinya si A, si B minjam sama si A. Si A ini tahunya hanya si B yang minjam. Tapi tiba-tiba mobil ini lari ke C, ke D, ke E, sehingga keluar dari pengawasan si B. Dan inilah salah satu orang tersebut tidak menjaga amanah. Ini salah satunya. Kemudian ini yang harus kita jaga bagi si penerima amanah tersebut. Di dalam ayat lain Allah berfirman kata-kata amanah, kalau ini intakman hubi, bi itu berarti dekat. Kalau kita kaitkan dengan dari segi bahasa. Di ayat lain dalam surah Yusuf ayat 11, malaka la ta'manna ala. Allah menggunakan kata-kata amanah di belakangnya ala. Nah, kalau kita belajar bahasa Arab, apa itu makna ala? Ala itu artinya di atas. Ala itu di atas. Contoh kitabun al-kitabu alal kursi. Kitab di atas kursi. Jadi makna ala itu di atas. Maka bagi orang yang menerima amanah tersebut, bagaimana dia? Qalu ya abana malaka la ta'manna ala. Ini di ismam, ta'manna itu arti amanah, bisa dipercayai, ala, atas. Jadi kata-kata amanah itu didekatkan dengan kata bi, didekatkan dengan kata-kata ala. Nah, kalau kata-kata amanah yang didekatkan dengan kata-kata ala, kita itu harus bisa menjunjung tinggi amanah tersebut. Kalau bisa ketika kita menjunjung tinggi amanah tersebut, diri kita ini menjadi korbannya, siap untuk berkorban menjaga amanah tersebut. Nah, inilah yang namanya amanah. Kalau tadi dalam kisah Nabi Yusuf, para keluarganya atau orang-orang abang adiknya dalam keluarga mereka tidak bisa menjaga Nabi Yusuf. Kenapa? Karena mereka tidak menjunjung tinggi amanah dari orang tuanya. Sehingga dari keluarganya tersebut, abang adiknya, mereka menenggelamkan Nabi Yusuf. Karena mereka tidak menjaga amanah Nabi Yusuf untuk dijaga. Jadi itulah yang namanya amanah. Bagi orang yang ingin menitipkan, lihat, bisa dipercaya, kemudian aman tidak. Bagi orang yang sudah menerima, dia harus bisa menjaga barang itu dalam hal pengawasannya. Kemudian yang ketiga, dia harus menjunjung amanah tersebut. Dia harus bisa menjunjung amanah tersebut. Maka inilah salah satu keburukan dari orang Yahudi dan Nasrani. Mereka tidak bisa melaksanakan ini, mereka tidak bisa dipercaya, kemudian mereka tidak bisa menjaga. Kemudian ketika mereka sudah menerima, mereka tidak menjunjung tinggi apa yang sudah dititipkan kepada mereka dan di luar dari pengawasan mereka.
Inilah ayat yang ke 75. Silakan Ibu yang mau tanya di sampai 75. Sebelum kita lanjutkan 76. Bisa dipahami penjelasan saya, Bu? Insya Allah bisa, Ustadz. Ya. Kita lanjutkan ke ayat 76. Bala man awfa bi'ahdihi wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin. Sebenarnya barang siapa yang menepati janji dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Kenapa Allah memuji amalannya bukan orangnya? Karena sesungguhnya ketika Allah mencintai seorang hamba, beda dengan orang tua yang mencintai anaknya. Contoh sederhana biar kita bisa pahami ayat ini. Ketika ada orang yang melakukan kebaikan, melakukan amalan kebaikan, yang berhak dipuji kalau bagi Allah, mengangkat derajat orang tersebut adalah bukan karena orangnya, tapi karena amalannya. Baik orang yang beriman, baik orang yang tidak beriman, ketika dia melakukan amalan kebaikan, maka Allah akan berikan ganjarannya. Tapi bedanya, bagi orang yang beriman, ganjarannya akan kekal sampai akhirat. Di bawahnya. Tapi bagi orang kafir, Allah tetap berikan ganjaran atas kelakuan kebaikan mereka, tapi ganjarannya tidak kekal, hanya sebatas di dunia. Ini jadi Allah itu menilai seseorang itu bukan dari orangnya, tapi kebaikan yang ia kerjakan. Walaupun sekalipun ketika ada orang yang bertakwa melakukan keburukan, Allah tidak melihat dia sebelumnya orang baik, tapi keburukannya itu yang Allah lihat. Beda cara manusia ketika dengan anaknya. Ketika anaknya melakukan kebaikan, orang tua tetap cinta kepada anaknya. Ketika orang tua melihat anaknya melakukan keburukan, dia tetap melakukan kasih sayang kepada anaknya. Kenapa? Karena yang dilihatnya adalah orangnya, bukan perbuatannya. Sedangkan Allah menilai seseorang itu bukan dari orangnya, tapi perbuatannya yang Allah lihat. Maka di sini balaman aufa bi'ahdihi wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin. Sebenarnya sebarang siapa yang menepati janji dan bertakwa, jadi ketika sudah melakukan menepati janji kemudian kita kaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita menjalankan amanah tersebut kita dinilai ibadah. Maka sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa, bukan mencintai orang yang menjaga janjinya tadi, tapi amalan takwanya yang Allah cintai. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, Bu, ketika ada orang yang melakukan keburukan, ini kalau kita mau ngambil pelajaran, jangan orangnya yang dibenci, tapi amalannya yang dibenci. Agar apa? Kita tetap melakukan hubungan sosial kepada mereka. Kalau zaman sekarang kan, ketika ada orang melakukan perbuatan buruk kepada kita, kita langsung jaga jarak atau menjauhi. Kenapa? Karena pandangan kita adalah orangnya. Tapi kalau amalannya yang kita lihat, kelakuannya yang buruk yang kita lihat, kemudian kita ingatkan, kita perbaiki, tiba-tiba dia bisa berubah menjadi baik, maka hubungan sosial kita tetap bisa terjaga. Jadi jangan menjudge orang karena orangnya, tapi lihatlah perbuatannya. Ini yang harus kita lihat, Ibu. Orangnya tetap harus kita bersosialisasi. Maka inilah ketika kita juga dalam kehidupan sehari-hari, Allah itu melihat seorang hamba bukan dari orangnya. Allah juga akan tetap memberikan balasan kebaikan kepada orang-orang kafir. Tapi kebaikannya dengan orang-orang beriman itu berbeda. Kalau orang kafir, Allah akan balas dia langsung di dunia. Tapi bagi orang yang beriman, balasannya itu membawa mereka kekal sampai akhirat. Jadi Allah tidak melihat. Tapi berbeda dengan manusia, tadi saya katakan kalau orang tua kepada anak itu lebih kepada orangnya karena ia cinta kepada anaknya. Nah, ini salah satu perbedaan bagaimana Allah melihat sikap ketika kita melakukan amalan baik maupun buruk di dalam kehidupan. Bisa dipahami ayat 76, Ibu?
Karena kalau kita lihat gini saja, balaman aufa bi ahdihi wattaqwa fa innallaha yuhibbul muttaqin. Sebenarnya barang siapa menepati janji dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah mencintai orang-orang bertakwa. Bingung maksud tujuan ayat ini untuk apa seperti itu. Jadi ketika ada penjelasannya, oh maksud ayat ini ketika Allah menilai seseorang hamba itu bukan melihat dari orangnya, tapi melihat amalan kebaikan yang ia kerjakan. Lebih kepada amalannya. Walaupun dia orang non-muslim sekalipun, orang kafir sekalipun, Allah tetap akan berikan dia ganjaran kebaikan. Seperti itu, Ibu. Ayat ke-76. Bisa dipahami, Bu? Kalau bisa, ya, kita lanjutkan ke ayat 77. Innal ladzina yashtaruna bi'ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirati wa la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim yawmal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan, yashtarubi bahasanya jual beli. Sebenarnya kalau kita bahas lebih dalam lagi, yang namanya orang jual beli itu kan tukar menukar, ditukar, satu menukar dengan uang, satu menukar dengan barang. Itulah namanya jual beli. Kalau sini diterjemahkan secara bahasa menjual beli. Tapi kalau kita ingin mudah memahaminya, sesungguhnya orang-orang yang menukar janji Allah dengan sumpah mereka dengan harga yang murah. Contohnya bagaimana? Ada juga dari orang-orang Yahudi dan Nasrani ini, mereka tuh bersumpah kepada Allah, tapi di samping sumpah mereka itu sebenarnya mereka berbohong agar mengelabui orang lain, mengelabui orang-orang yang beriman. Mereka membawa nama Allah, padahal tujuannya adalah ada maksud terselubung di balik itu. Nah, zaman kondisi sekarang ada tidak orang-orang yang menjual sumpah dengan murah? Sehingga sini yashtaruna bi'ahdillahi wa aymanihim tsamanan qalila. Sesungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan janji Allah dengan sumpah mereka dengan harga yang murah. Contohnya ketika diangkat menjadi diberikan jabatan, mereka itu disumpah. Kemudian sumpah mereka itu dinilai murah, dinilai tidak berarti sedikit pun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ketika mereka sudah berjanji, akhirnya mereka korupsi. Walaupun kita lihat mereka mendapatkan uang miliaran, triliunan, menurut kita besar di mata kita, tapi di mata Allah Subhanahu wa taala itu sebenarnya murah, tidak punya arti sedikit pun harta yang mereka sudah ambil tersebut. Jadi kalau orang Yahudi dan Nasrani tadi mengambil uang, tidak dibalikkan sedikit pun mereka ambil untuk kekayaan mereka, sebenarnya di sisi Allah tidak ada keuntungan sedikit pun, tidak ada gunanya. Kenapa? Karena mereka juga tetap akan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala atas keburukan yang mereka kerjakan. Nah, kalau dengan orang zaman sekarang, ya itu tadi saya katakan, mereka itu sudah disumpah, tapi sumpah mereka itu dijual mereka dengan murah. Mereka sendiri yang menjual murah. Disumpah jangan korupsi, menjalankan amanah, tapi akhirnya apa yang mereka lakukan? Mereka ganti sumpah tersebut dengan harga yang murah, yaitu mereka meraup harta sebanyak mungkin untuk memperkaya diri sendiri. Ini salah satunya sifat buruk orang Yahudi dan Nasrani, dan kondisi sekarang juga masih ada. Nah, bagi orang yang melakukan menjual sumpahnya itu dengan murah, dia sudah tahu ketika disumpah nggak boleh korupsi, harus menjalankan ini, di tengah jalan dia kerjakan juga. Maka apa balasan dari Allah Subhanahu wa taala? Ulaika la khalaqa lahum fil akhirati wa la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim yawmal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Mereka itu tidak memperoleh bagian di akhirat, maka tidak dapat bagian sedikit pun dari Allah Subhanahu wa taala, tidak akan dapat kebaikan sedikit pun dari Allah. Allah tidak akan menyapa mereka, enggak ditegur. Tidak akan memperhatikan mereka pada hari kiamat. Sudah berapa? Mereka itu tidak memperoleh bagian di akhirat. Satu, Allah tidak akan menyapa mereka. Dua, ganjarannya. Yang ketiga, tidak akan memperhatikan mereka pada hari kiamat. Tiga,
dan tidak akan menyucikan mereka. 4. Dan mereka akan mendapatkan azab yang pedih. 5. Inilah ganjaran bagi Allah, inilah ganjaran dari Allah bagi orang-orang yang mengingkari sumpah-sumpah mereka, amanat-amanat mereka. Maka kalau saya contohkan, orang Yahudi dan Nasrani ini sebenarnya sudah tahu. Kenapa? Karena di ayat sebelumnya, mereka, di sini ayatnya mengatakan, ayat 75, wa yaquluna 'alallahil kadziba wa hum ya'lamun. Padahal mereka itu sudah tahu dalam kitab mereka itu bahwa perbuatan itu tidak baik, tapi mereka kerjakan. Sekarang saya tanya Ibu, mana yang lebih berat dosanya dengan contoh saya seperti ini? Ada orang atau minuman keras, khamar. Dia bilang minuman ini haram, tapi yang mengatakan tersebut dia minum. Dengan ada orang yang mengatakan minuman khamar ini halal, tapi dia minum. Mana yang lebih berat dosanya? Ulang yang kedua, Ustaz. Ya, ini ada minuman khamar. Yang pertama dia mengatakan khamar ini haram, kemudian dia minum. Dia sampaikan kepada orang-orang, khamar ini haram, tapi dia minum. Kemudian yang kedua, khamar ini halal, tapi dia minum. Mana yang lebih berat dosanya? Nomor 1, Ustaz. Yang nomor 1, Ustaz. Munafik ya. Mengatakan khamar ini halal, tapi dia minum. Kenapa? Ada dusta di dalamnya. Kalau dia mengatakan khamar ini haram, tetap dia minum, dia tidak berbohong, tidak mengelabui orang lain. Tapi kalau dia berkata khamar ini halal kepada orang lain, dia sudah mendustai dirinya, dia sudah mendustai orang lain, kemudian dia minum. Nah, orang Yahudi dan Nasrani ini, dia itu sudah tahu, tapi dia membawa-bawa nama Allah untuk menutupi kejelekannya, tapi dia melakukan juga. Ini keburukannya dari orang Yahudi. Nah, zaman sekarang ada orang seperti itu, bersumpah meyakinkan, tapi dia buat kesalahannya seperti itu. Dia langgar juga ketika dilantik, ketika itu dia bersumpah, sehingga orang yakin semua dengan omongannya. Dengan manis, dengan bunga-bunga, orang percaya. Tapi rupanya niatnya ketika diberikan amanah, niat yang untuk keburukan. Itu ganjarannya lebih berat. Kenapa? Karena ketika disumpah, kok sudah tahu. Kalau saya melakukan berarti saya melanggar dengan janji sesama manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu kalau itu dia melanggar, dia akan dapat dosa, tapi di tengah perjalanan dia tetap korupsi juga. Maka dosanya itu sama juga lebih berat. Itu satu perumpamaan. Atau sekarang saya lihat lagi. Bagaimana Allah mengatakan ganjaran di antara yang 5. Kalau dia sudah tahu, kemudian dia langgar, apa kata Allah? Mereka itu tidak akan memperoleh bagian di akhirat. Allah tidak akan menyapa mereka. Tidak akan memperhatikan mereka pada hari kiamat. Dan tidak akan menyucikan mereka, bagi mereka azab yang pedih. Sekarang saya ingin umpamakan bagaimana kita bisa memahami ayat ini. Contoh, ada orang yang bertamu, ada orang yang datang. Ini ketika di akhirat mungkin sudah hari kiamat ini, ada orang yang datang. Tiba-tiba ketika dia datang, tamu tersebut datang, kemudian si penerima tamu cuek saja, nggak ngasih minum, nggak ngasih kata-kata, tidak menanya kabar. Kira-kira apa perasaan kita? Tidak nyaman. Begitulah sebenarnya bagi orang yang melanggar amanah ketika di akhirat kelak. Ibarat tamu itu datang sendiri tanpa diundang, kemudian nggak diberi minum, nggak dipandang, nggak diberikan senyuman, nggak ditanya kabar. Tapi bagi orang yang menjalankan amanah, bagaimana perumpamaan ayat ini balasan dari Allah? Kebalikannya. Yang pertama, ada tamu datang, dia akan memperoleh bagian di akhirat. Apa bagiannya? Pahala, ganjaran. Ibarat tamu dikasih air putih. Tapi kan kalau dalam menghadapi tamu itu juga bertingkat-tingkat. Bagaimana? Ada tamu ketika datang diberikan air putih, tapi tuan rumah sibuk main handphone.
nggak ngobrol, nggak diberikan senyuman. Ada juga, tapi itu lebih baik dibandingkan tadi datang nggak diberikan apapun, tidak diberikan senyuman. Ada tingkatan yang kedua, ketika tamu itu datang, diberikan minum, diberikan pandangan yang baik, wajah yang senyum, maka tamu itu semakin senang. Ada tingkatan yang lain, bagaimana lagi? Ditanya kabar, apalagi sempat kita puji, wah kamu ini orang baik, tamu yang baik, dia semakin senang. Maka kebalikannya, bagi orang yang menjalankan amanah dengan baik, maka Allah akan berikan tempat yang terbaik di akhirat. Allah akan menyapa mereka, kemudian Allah akan memperhatikan mereka di akhirat, dan Allah akan mensucikan mereka, dan Allah akan menghindarkan mereka dari azab yang pedih. Itulah gambaran bagi orang yang bisa menjalankan amanah. Balasan dari Allah juga akan luar biasa. Tapi ketika kita diberikan amanah, kita tidak bisa mengerjakannya, maka ganjaran juga dari Allah sangat luar biasa. Allah akan berikan, Allah tidak akan peduli terhadap mereka di akhirat dan berikan azab yang sangat pedih terhadap mereka. Ini salah satu ganjaran yang diberikan kepada orang Yahudi dan Nasrani, bagaimana sosial mereka yang buruk terhadap sesama manusia. Faktornya apa? Tadi saya katakan, kalau kita bisa menjalankan agama kita dengan baik dan benar, insya Allah Allah akan bimbing sosial kita juga baik. Tapi karena tadi buruknya hubungan orang Yahudi dan Nasrani terhadap Allah dan agama mereka, maka buruk juga sosial mereka dalam kehidupan sehari-hari. Ini salah satunya. Silakan Ibu, bisa dipahami ayat ke-77. Ibu, bisa dipahami? Silakan yang waktunya tanya dulu sebelum kita lanjutkan. Ibu. Kalau Ustadz, saya tadi kayaknya sebenarnya terpotong tadi Ustadz, yang pilihan 1, pilihan 2. Gimana Ustadz, boleh ulang? Tadi mungkin di sayanya kepotong. Iya. Jadi kan Ibu, ketika di dalam ayat ini, sesungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan janji Allah dengan sumpah mereka dengan harga yang murah. Jadi ketika manusia itu disumpah, diberikan amanah dalam kehidupan kita mungkin sekarang, ada yang ketika dia disumpah itu sebenarnya dia sudah tahu, saya dulu disumpah ketika diberikan jabatan, saya nggak boleh korupsi, saya harus menjalankan amanah. Maka orang seperti ini dia akan berhasil menjaga amanahnya sampai waktu yang sudah ditentukan. Tapi ada orang yang ketika diberikan amanah, dia sudah tahu di awal bahwa kalau korupsi yang melakukan keburukan-keburukan tidak baik, tapi di tengah perjalanan dia lakukan keburukan tersebut, korupsi. Maka orang yang seperti ini, walaupun dia korupsi dengan sebanyak apapun harta yang ia ambil, maka di sini dikatakan, kata Allah, sumpah mereka itu dijual dengan harga murah. Jadi ketika mereka bersumpah, dan itu dianggap Allah itu sumpah murahan. Dan harta yang mereka ambil itu sebenarnya harta dianggap Allah tidak ada akan banyak sedikit pun, walaupun menurut manusia hitungannya banyak. Maka orang yang melanggar sumpah tersebut, maka apa balasan dari Allah di dalam ayat ini kalau kita lihat potongannya? Mereka itu ulaika la khalaqa lahum fil akhirah. Mereka itu tidak akan memperoleh bagian di akhirat. Ini balasan dari Allah bagi orang yang melanggar amanah. Yang kedua, wala yukallimuhumullah. Allah tidak akan menyapa mereka. Yang ketiga, wala yanzuru ilaihim yaumal qiyamah. Tidak akan memperhatikan mereka. Allah tidak akan melihat mereka di hari kiamat. Kemudian yang keempat, wala yuzakkihim. Allah tidak akan menyucikan mereka. Walahum adzabun alim. Maksudnya menyucikan, tidak akan hapuskan dosa-dosa mereka. Kemudian yang kelima, Allah berikan azab kepada mereka. Ini bagi orang yang melanggar. Maka kalau saya umpamakan dengan kondisi sekarang, orang Yahudi ini ada tamu datang, maka di sini tidak memperoleh bagian. Ada tamu datang tapi nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, nggak dapat bagian dari hak tamu. Kalau tamu kan namanya dimuliakan, maka hak tuan rumah kewajibannya apa? Melayani apa yang kita mampu, air putih kah, kalau ada yang lebih bisa lebih, kalau tidak ya secukupnya, paling tidak air putih. Kalaupun tidak ada air putih, pelayanan yang baik, senyum, disapa dengan wajah yang ceria. Tapi dalam ayat ini dia tidak memperoleh bagian. Allah juga tidak menyapa mereka. Ibarat tamu datang
mukanya kusam, tuan rumah diem-diem saja. Datang diem saja satu harian, nggak diperhatikan. Kemudian sudah tidak disapa, tidak dilihat. Lihat tamu tuh nggak ada, kita sibuk lalu lalang lewat rumah. Dia duduk saja sendirian, tidak diperhatikan. Kemudian orang tersebut dianggap mencurigakan. Hati kita nggak yakin, ini orang nggak baik ini. Karena tidak disucikan, pikiran kita tidak bersih. Kemudian orang tersebut pasti ya tersiksa, yang tamu tersebut. Ini ibarat umpamanya. Tapi bagi orang yang bisa melaksanakan amanah tersebut, diumpamakan kalau kita kebalikan dari balasan ini. Yang pertama, mereka itu tidak memperoleh bagian, berarti mereka mendapatkan bagian. Yang kedua, Allah tidak akan menyapa, maka kebalikannya Allah akan menyapa. Yang ketiga, tidak akan memperhatikan mereka pada hari kiamat, maka Allah akan memperhatikan. Dan tidak akan mensucikan, Allah akan hapuskan dosa-dosa mereka. Bagi mereka azab yang pedih, bagi orang yang menjalankan amanah, Allah tidak akan azab mereka. Maka saya contohkan ibarat tamu ada datang. Dan tamu ini contohnya sudah menjalankan amanah. Bagaimana sambutan tuan rumah? Diberikan hidangan yang enak, diberikan bagian ini pelayanan yang enak, minuman yang enak. Kemudian ada orang mungkin kasih makanan yang enak, tapi mungkin dia diem aja. Tapi ini tidak. Kan kalau orang bertamu, karakter tuan rumah itu beda-beda. Dikasih makannya tapi diem saja. Dicuekin tamunya, tetapi tetap diberikan makanan. Tapi ini tidak bagi Allah. Sudah dia diberikan hidangan yang enak, disapa lagi, kemudian diperhatikan lagi seutuhnya tamu tersebut, kemudian dia tidak buruk sangka terhadap tamu tersebut, kemudian apa yang dirasakan oleh tamu tersebut? Ada kebahagiaan. Nah inilah sebenarnya bagaimana Allah akan memberikan balasan kepada orang yang bisa menjalankan amanah itu dengan baik, akan Allah berikan dia kebahagiaan yang luar biasa atas perhatian Allah terhadapnya ketika di akhirat kelak. Seperti itu, Ibu. Jadi paham Ibu Diana? Ya, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Ya. Ada yang mau tanya lagi Ibu yang lain? Iya. Kalau tidak ada kita lanjutkan ayat yang ke 78. Ini bagian juga keburukan dari orang Yahudi dan Nasrani, masih menceritakan keburukan. Apa keburukan yang mereka lakukan? Wa inna minhum la fariqan yanwuna alsinatahum bil kitabi litahsabuhu minal kitabi wa ma huwa minal kitab. Wa yaquluna min 'indillahi wa ma huwa min 'indillah wa yaquluna 'alallahil kadhiba wa hum ya'lamun. Dan sungguh di antara mereka niscaya ada segolongan yang memutarbalikkan lidahnya hanya dengan membaca kitab. Maksudnya apa? Ada juga orang-orang Yahudi dan Nasrani ini di dalam kitab mereka sudah jelas ini dilarang. Tapi di luar realita kenyataan di luar, mereka putarbalikkan isi yang ada di dalam kitab mereka. Ada keburukannya, mereka ganti isinya. Ada keburukan yang mereka lakukan, lain isi perintahnya, lain di luar yang mereka sampaikan. Ini salah satu keburukan dari orang Yahudi dan Nasrani. Bagaimana juga dengan kondisi sekarang? Ada orang yang mengambil kepentingan, tahu ini maksud dari Quran dan dalil-dalil yang lain ini tidak baik, tapi dia putar balikkan isi ajaran yang ada dalam Quran hanya tujuannya untuk kepentingan dunia. Dan ini tidak boleh. Allah akan mengazab orang-orang yang seperti ini. Maka ini salah satu keburukan dari orang Yahudi, memutarbalikkan lidahnya dengan apa yang kitab mereka baca. Atau kalau ada kita katakan juga ada orang yang sudah tahu isi perintah dalam Quran yang dilarang tapi dia tetap kerjakan. Ini artinya orang-orang yang juga memutarbalikkan isi dari Al-Quran yang mereka sudah pelajari, yang sudah mereka pahami. Kemudian wa yaquluna huwa min 'indillahi wa ma huwa min 'indillah. Agar kamu menyangka yang mereka baca itu sebagian dari kitab. Jadi orang menganggap ketika menyampaikan, oh ini benar dari kitab. Karena menyampaikan ini adalah pemuka-pemuka agama Yahudi dan Nasrani ketika berhadapan dengan orang beriman. Padahal tidak. Mereka itu hanya untuk mengelabui saja.
Wa yaquluna min 'indillahi wa ma huwa min 'indillah. Dan mereka berkata itu dari Allah, padahal itu bukan dari Allah. Maka wa yaquluna 'alallahil kadhiba wa hum ya'lamun. Mereka mengatakan hal yang dusta terhadap Allah padahal mereka mengetahui. Jadi mereka itu berdusta membawa-bawa nama Allah. Dan begitu juga orang yang disumpah. Mereka itu ketika melanggar sumpahnya mereka sebenarnya berdusta kepada Allah Subhanahu wa taala atas dusta yang mereka sudah atas janji yang mereka sudah ucapkan ketika mereka disumpah dengan kitab tersebut. Ini kalau orang beriman, orang Islam bisa disumpah dengan Quran. Tapi apa yang terjadi? Mereka putar balikan, mereka anggap kitab tersebut tidak ada gunanya yang dahulu ketika mereka disumpah di kepala mereka dengan kitab suci. Maka inilah salah satu orang yang melanggar seperti ini, maka mereka akan mendapatkan ganjaran azab dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, Ibu, ini sampai ayat ke-78. Silakan ada yang mau tanya sampai 78, Ibu? Kalau tidak ada, di ayat ke-79, berarti ini keburukan orang Yahudi yang tadi sosialisasi sesama manusia tidak baik. Kemudian ketika mereka bersumpah, sumpah mereka jual dengan harga yang murah. Kemudian keburukan ayat 78, mereka yaitu memutarbalikkan isi yang ada dalam kitab mereka. Keburukan yang berikutnya di ayat 79, apa keburukan orang Yahudi? Maka li basyarin ayyutiyahullahu al-kitaba wal hukma wan nubuwah summa yaqula lin-nasi kunu ibadan li min dunillah walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun. Tidak mungkin bagi orang-orang yang telah diberikan oleh Allah kitab serta hikmah dan kenabian, kemudian dia berkata kepada manusia, jadilah aku penyembahmu, jadilah kamu penyembahku. Dan ini salah satu keburukan orang Yahudi. Orang Yahudi sudah diberikan kitab, sudah diberikan hikmah, diturunkan banyak nabi kepada mereka, tapi sebagian ada orang Yahudi dan Nasrani menganggap dirinya Tuhan dan mereka minta disembah. Ini salah satu keburukan dari mereka juga Allah sebutkan. Bukan malah penyembah Allah, tapi mereka mengatakan merekanya yang minta disembah. Maka sini walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun. Bukan penyembah Allah, tetapi dia berkata, jadilah kamu pengabdi-pengabdi Allah karena kamu mengajarkan kitab dan karena kamu mempelajarinya. Jadi yang sebenarnya itu bagaimana? Kita ini sebenarnya ketika kita sudah diberikan Quran, diturunkan Nabi kepada kita, jadilah kita ini pengabdi-pengabdi Allah. Walakin kunu rabbaniyin. Rabbaniyin, orang-orang yang mengabdikan dirinya untuk Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya orang-orang yang mengabdikan dirinya kepada Allah? Maka kita sering disebutkan generasi Rabbani. Ada kata-kata bahasa Rabbani. Rabbani itu adalah artinya kalau diterjemahkan orang-orang yang mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu arti Rabbani. Bagaimana caranya? Mengajarkan kitab dan karena kamu mempelajarinya. Maksudnya apa? Ciri-ciri orang yang mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia sudah menerima kitab, kemudian diturunkan Nabi kepadanya, mereka mempelajari kitab tersebut, dan mereka itu sebagai orang yang mempelajari kitab atau orang yang mengajarkan kitab. Jadi Rabbani itu orang mengabdi kepada Allah dengan mengajarkan kitab, tapi ketika dia mengajarkan kitab, dia juga tidak lupa untuk mempelajari kitab tersebut. Jadi yang namanya guru, jadi bahasa guru itu bisa dibilang murabbi. Ada orang kalau mengambil guru, wah ini murabbi saya. Murabbi itu adalah, itu bahasa Rabbani. Rabbani, murabbi, itu sering digunakan. Siapa murabbinya? Murabbi itu bahasa guru. Guru itu siapa? Bagaimana maksudnya? Orang-orang yang mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu ciri-ciri murabbi itu bagaimana? Mengajarkan Al-Quran, mengajarkan hadis. Tapi tidak cukup segera mengajarkan saja. Sifat yang harus tertanam dalam dirinya, dia tidak pernah berhenti untuk belajar. Dan itulah yang dikatakan murabbi. Dan inilah bagaimana kita berbalik
terbalik dengan orang-orang Yahudi. Kalau orang Yahudi ketika dia sudah diturunkan Nabi, diberikan kitab, malah orang-orang disuruh menyembah mereka. Tapi orang yang benar itu adalah sebagai Rabbaniyin. Apa itu Rabbaniyin? Mengabdikan dirinya kepada Allah ketika Nabi sudah diutus Nabi, diberikan kitab, kemudian dia mempelajari kitab tersebut, mengajarkan kitab tersebut, dan berusaha terus menggali apa yang ada di dalam kitab tersebut. Bukan jadi orang Yahudi dan Nasrani, malah kitabnya diputar balikkan. Dan mereka mengatakan itu sebenarnya dari Allah. Padahal apa yang mereka katakan itu adalah kebalikan dari kitab yang ada kepada mereka. Inilah pengertian dari kata-kata Rabbaniyin. Bisa dibilang murabbi atau Rabbani. Nah, kita kan sering menggunakan bahasa Rabbani. Ada mungkin namanya juga Ustaz Abu Rabbani ya Bu ya. Itu Rabbani itu sebenarnya ya artinya diterjemahkan orang-orang yang mengabdikan dirinya kepada Allah. Itu Rabbani. Oke Bu, sampai ayat 79 ada yang ditanya? Kalau tidak ada, ya ayat penutupnya di ayat 80, wala ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyina arbaba aya'murukum bil kufri ba'da id antum muslimun. Dan tidak mungkin pula baginya menyuruh kamu menjadikan para malaikat dan para nabi sebagai Tuhan. Jadi ini kalau kita orang-orang Rabbani yang sudah mengabdikan dirinya kepada Allah, tidak mungkin mengatakan malaikat, nabi itu sebagai Tuhan. Nah, tidak seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani, malah nabi-nabinya dibunuh. Aya'murukum bil kufri ba'da id antum muslimun. Dia menyuruh kamu menjadi kafir setelah kamu menjadi muslim. Jadi orang-orang Rabbani itu nggak akan mungkin orang beriman itu kalau yang namanya guru itu mengajak kepada kekafiran, pasti mengajak kepada keimanan yang lebih kuat, mengajak kepada keislaman yang lebih hakiki, yang kafah seperti itu. Itulah yang dikatakan Rabbani. Dan itulah sosok seorang guru, bagaimana mengajarkan taat kepada Allah, kemudian jangan menyampaikan ajaran yang sesat, tapi bagaimana juga dalam kehidupan jangan menjadikan ketika dia sudah berislam, sudah beriman, ragu dengan keislamannya, ragu dengan keimanannya. Seorang guru itu harus terus bisa meningkatkan bagaimana meningkatkan keimanan para murid-muridnya. Itulah yang dikatakan murabbi. Sampai ayat 80 saja kita Ibu. Silakan Ibu ada yang mau tanya dari ayat ke 75 sampai 80. Bisa dipahami penjelasan saya Ibu? Ya, insya Allah bisa Ustaz. Ada yang mau tanya atau tidak Ibu? Silakan yang mau tanya. Kalau tidak ada kita cukupkan. Saya mau tanya tapi nggak tahu cara nanyanya. Tanya saja apa yang kepikir Ibu. Gimana ya? Komplikated. Besok pagi aja Ustaz ya. Besok pagi saya nggak ada apa Ibu, antar adik saya. Oh iya. Besok pagi. Nanti aja Ustaz. Ya. Intinya ya tadi kesimpulannya sebelum saya tutup. Wamin di ayat ke-70 bahwa dalam keseharian orang Yahudi dan Nasrani ketika diberikan amanah harta baik banyak maupun sedikit, ada sebagian yang mengembalikan amanah tersebut, ada yang tidak mau mengembalikan alasan karena beda keyakinan. Kemudian mereka tidak mau mengembalikan. Di ayat ke-76 bahwa Allah itu menilai sisi seorang itu bukan dari orangnya tapi perbuatan yang mereka kerjakan. Kalaupun orang-orang dia orang alim tapi ketika dia melakukan keburukan maka di hadapan Allah buruk dia. Bukan karena dia orang alim dia boleh melakukan keburukan, tidak. Maka Allah menilai itu bukan dari segi orangnya tapi dari segi perbuatannya. Beda dengan manusia. Seorang orang tua kepada anaknya itu biasa lebih kepada orang yang dia lihat karena anaknya. Walaupun dia terkadang melakukan kesalahan, orang tua tetap memaafkan. Melihat, wah dia akan anak saya nggak apa-apa lah. Tapi Allah tidak melihat kepada sisi orangnya tapi perbuatannya. Kemudian ayat ke-77 kesimpulannya bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani itu menjual murah sumpah mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berikan ganjaran beberapa di sini tidak diperoleh bagian di akhirat,
Allah tidak menyapa mereka, Allah tidak memperhatikan mereka di hari kiamat, tidak menyucikan mereka, dan Allah berikan azab kepada mereka karena mereka menjual sumpah tersebut dengan harga yang murah. Kemudian di ayat ke-78 mereka ganti isi-isi yang ada dalam kitab mereka bertolak belakang dengan apa yang ada dalam kitab tersebut. Kalau A, mereka sampaikan B. Ketika B, mereka sampaikan C. Jadi tidak sesuai. Ini salah satu keburukan. Dan mereka mengatakan ini dari Allah. Padahal tidak. Karena tidak sesuai apa yang ada dengan kitab tersebut yang mereka sampaikan. Di ayat ke-79, keburukannya lagi orang Yahudi dan Nasrani, mereka mengajak untuk menyembah mereka. Padahal yang dikatakan orang-orang yang Rabbani ketika mereka sudah diberikan kitab, diturunkan para nabi, bagaimana mereka itu menjadi pengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengajarkan kitab. Seharusnya orang Yahudi itu mengajarkan kitab itu dengan baik dan benar, tapi tidak. Kemudian dan mereka seharusnya terus belajar terhadap kitab mereka tersebut. Orang Yahudi tidak terus belajar, malah bertolak belakang dengan kitab mereka. Maka inilah yang namanya Rabbani itu tidak akan pernah mungkin mengajak muridnya untuk jauh kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi bagaimana muridnya tersebut agar terus cinta terhadap agamanya dan terus meningkatkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dikatakan murabbi atau Rabbani. Seperti itu. Kesimpulan dari materi kita. Kalau tidak ada ya. Inilah mungkin kesimpulannya, Bu. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin kita cukupkan saja. Insya Allah kita ketemu lagi nanti di hari Selasa. Hari Senin saya isi tidak bisa. Ini saja mungkin, Bu. Kita tutup dengan doa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma rahamna bil Qur'an. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an. Allahumma nawwir qulubana bil Qur'an wa zayyin akhlaqana bil Qur'an wa adkhilna al-jannata bil Qur'an wa najjina minan nari bil Qur'an. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah ibu semuanya, ini saja yang dapat saya sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.